Orang-orang bilang segitiga Bermuda itu tidak ada, bahwa itu hanyalah rekaan para jurnalis di pertengahan abad ke-20, diciptakan untuk menjual majalah murahan dan buku-buku sensasional. Mereka menyajikan alasan-alasan yang terdengar logis. Mereka berbicara tentang padatnya lalu lintas kapal dan pesawat di rute itu. Mereka menyebutkan badai tak terduga yang lahir di Atlantik. Mereka menunjuk pada kesalahan manusia yang tak terhindarkan dan tragis. Mereka meyakinkan kita, dengan ketenangan seorang ahli, bahwa jumlah kecelakaan di sana secara statistik tidak lebih tinggi daripada di bagian samudra sibuk lainnya. Ini adalah pandangan dunia yang tenang, teratur, dan sepenuhnya salah. Hari ini, ilusi itu akan dihancurkan. Investigasi kami tidak akan didasarkan pada rumor, kesaksian mata yang membingungkan, atau clipping koran yang menguning. Satu-satunya alat kami adalah logika yang dingin dan tidak memihak. Senjata kami adalah sistem analisis data masif yang paling canggih yang pernah dibuat. Kami menyebutnya aksioma. Kami memasukkan semuanya ke dalam aksioma. Setiap laporan resmi kecelakaan laut dan udara selama 150 tahun terakhir, semua peta cuaca yang tersedia, semua peta arus samudra, semua data eksplorasi geologi dasar laut, catatan lengkap rute pelayaran dan penerbangan dari seluruh dunia, singkatnya miliaran unit informasi. Dan kami mengajukan satu pertanyaan kepada sistem itu. Apakah segitiga Bermuda merupakan sebuah anomali statistik? Jawaban yang kami terima tidak hanya mengonfirmasi keberadaan fenomena tersebut. Jawaban itu membuktikan bahwa versi resmi paling banter adalah narasi yang tidak lengkap. Itu adalah sebuah sistem yang kami sebut protokol keacakan, sebuah protokol yang dalam praktiknya menghalangi kita untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Fondasi tempat semua skeptisisme bersandar adalah titik awal kita. Penjaga pantai Amerika Serikat, salah satu organisasi paling dihormati dalam hal ini, secara resmi menyatakan, saat meninjau kembali banyak sekali kehilangan di wilayah segitiga Bermuda, tidak ditemukan apapun yang mengindikasikan bahwa penyebabnya adalah hasil dari sesuatu di luar kekuatan fisik normal. Raksasa asuransi, Lloyd's of London, mengonfirmasi bahwa segitiga Bermuda bukanlah zona yang sangat berbahaya. Terdengar meyakinkan, siapapun yang waras akan menerima pernyataan-pernyataan ini sebagai fakta, tapi justru disitulah letak kejeniusan narasi yang sudah mapan. Narasi itu menarik akal sehat, tetapi mengabaikan fakta-fakta yang berada tepat di bawah permukaan. Analisis kami dimulai justru dengan menerima posisi kaum skeptis. Kami memerintahkan aksioma untuk membangun model prediksi bencana untuk seluruh dunia. Sistem itu mempertimbangkan segalanya. Kepadatan lalu lintas. Dengan ribuan kapal melintasi wilayah itu setiap hari. Arus teluk yang kuat, yang mampu menyeret puing-puing sejauh ratusan kilometer dalam waktu singkat. Cuaca yang berbahaya, badai yang tiba-tiba, relief dasar laut yang kompleks, dan anomali magnetik yang sudah dikenal. Berdasarkan ini, aksioma menciptakan peta insiden yang diharapkan. Ada titik-titik panas yang jelas, seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Dan area segitiga Bermuda juga ditandai sebagai zona berisiko tinggi. Tapi kemudian kami mengambil langkah berikutnya. Kami menempatkan data nyata di atas peta prediksi ini. Semua kasus kehilangan yang terdokumentasi. Disinilah narasi resmi mulai runtuh. Di sebagian besar titik panas dunia, data nyata cocok dengan prediksi sistem dengan margin kesalahan normal 4 hingga 6%, kecuali di segitiga Bermuda. Di sana, aksioma mencatat penyimpangan statistik yang mustahil untuk diabaikan. Jumlah kehilangan yang tidak dapat dijelaskan, yang tidak terkait dengan badai yang terdokumentasi atau kegagalan teknis yang diketahui adalah 300% lebih tinggi dari yang diperkirakan. Saya ulangi, 3 kali lipat lebih banyak kehilangan daripada yang seharusnya, menurut semua hukum statistika dan probabilitas. Kami memeriksa perhitungannya 12 kali. Kami menambahkan variabel baru, menyaring data dengan lebih ketat. Hasilnya tetap sama. Kesimpulan aksioma jelas, probabilitas konsentrasi peristiwa anomali ini di satu titik geografis tunggal sebagai suatu kebetulan adalah 0,0000000
0,001%. Ini bukan lagi kebetulan dan menjadi sebuah pola, tetapi angka-angka itu, betapapun mengejutkannya, hanyalah tingkat pertama dari analisis kami. Anomali sebenarnya dari segitiga Bermuda melampaui berapa banyak kapal dan pesawat yang hilang di sana. Yang menakutkan adalah bagaimana mereka menghilang. Untuk membuktikan ini, kami memaksa Axioma untuk menciptakan filter analisis yang benar-benar baru. Kami menyebutnya indeks penghentian mendadak. Bencana umum di lautan biasanya mengikuti sebuah alur cerita. Sebuah kapal terperangkap dalam badai dahsyat. Kapten berjuang mati-matian untuk menyelamatkan kapal dan awaknya. Dia mengirimkan sinyal SOS. Operator radio meneriakkan koordinat mereka, menggambarkan kerusakan, berbicara tentang ombak raksasa. Bahkan jika kapal itu tenggelam, ia meninggalkan jejak. Sekoci, pelampung, tumpahan minyak, puing-puing yang mengapung. Ada sebuah narasi, sebuah kisah perjuangan yang berakhir dengan tragedi. Sekarang, bandingkan dengan kasus klasik di segitiga Bermuda. Sebuah kapal atau pesawat mengikuti rutenya dalam cuaca yang sangat cerah. Awak kapal menghubungi pangkalan, melaporkan bahwa semuanya baik-baik saja. Suaranya tenang tanpa tanda bahaya. Beberapa menit kemudian, objek itu lenyap begitu saja. Berhenti merespons panggilan, menghilang dari layar radar. Tidak mengirimkan satupun permintaan tolong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada puing, tidak ada tumpahan minyak. Sama sekali tidak ada. Seolah-olah sebuah penghapus raksasa yang tak terlihat telah menghapusnya dari muka bumi. Indeks penghentian mendadak mengukur perbedaan ini secara tepat. Indeks ini menganalisis puluhan parameter, ada atau tidaknya sinyal bahaya, laporan cuaca terakhir, kondisi kapal, pengalaman awak. Faktor penentunya adalah ketiadaan total jejak fisik apapun setelah insiden. Semakin tinggi indeksnya, semakin aneh dan anomali kasus kehilangan tersebut. Kami melewatkan seluruh bank data insiden global melalui filter ini. Hasilnya menakutkan, menunjukkan sistem menggambar peta panas planet ini. Sebagian besar lautan diwarnai dengan nuansa dingin, biru dan hijau, sesuai dengan insiden yang tragis, tetapi dapat dijelaskan. Tetapi satu area menyala merah terang, seperti luka terbuka yang terinfeksi di tubuh planet. Area ini bertepatan dengan presisi mutlak dengan simpul-simpul segitiga Bermuda, Florida Selatan, dan Puerto Rico. Menurut analisis korelasi Axioma, lebih dari 75% dari semua insiden yang tercatat di dunia dengan indeks penghentian mendadak maksimum terjadi tepat di sana. Argumen kaum skeptis, jika dilihat di bawah cahaya baru ini, tidak lagi tampak begitu kokoh. Mereka bilang penyebabnya adalah badai. Tetapi Axioma membuktikan bahwa dalam 63% kasus kehilangan berindeks tinggi, cuacanya bervariasi dari cerah hingga sedang. Kapten dan pilot berpengalaman tidak akan terkejut. Mereka bilang itu kesalahan manusia. Tetapi sistem menganalisis catatan dinas ratusan komandan yang hilang. Sebagian besar adalah veteran, orang-orang dengan ribuan jam terbang atau puluhan tahun pengalaman di laut. Peluang begitu banyak profesional elit secara bersamaan melakukan kesalahan fatal yang mengarah pada kehilangan total tanpa jejak secara statistik adalah nol. Teori ilmiah paling canggih yang mereka gunakan adalah hidrat metana. Gagasannya adalah bahwa gelembung gas raksasa naik dari dasar laut, mengurangi kepadatan air, dan kapal tenggelam seketika. Untuk pesawat, metana di udara akan menyebabkan ledakan mesin. Gagasan itu tampak masuk akal, tapi kami memeriksa versi ini. Axioma membandingkan peta deposit hidrat yang diketahui dengan setiap titik kehilangan. Korelasinya sangat lemah. Kurang dari 15% dari peristiwa anomali terjadi di dekat zona aktivitas yang terkonfirmasi. Selain itu, teori ini sama sekali tidak menjelaskan hilangnya satu skuadron penuh, yang terdiri dari 5 pesawat pembom torpedo pada tahun 1945, penerbangan 19 yang terkenal itu, yang tersebar beberapa kilometer. Satu gelembung metana tidak bisa mengejar satu skuadron. Yang kita miliki pada akhirnya adalah sebuah zona geografis di mana jumlah bencana yang tidak dapat dijelaskan 3 kali lebih tinggi dari norma statistik manapun. Kita memiliki sifat unik untuk bencana-bencana ini, kehilangan yang tiba-tiba, total dan tanpa jejak, seringkali dalam kondisi sempurna.
dan kita memiliki data yang tak terbantahkan bahwa baik cuaca, kesalahan manusia, maupun fenomena geologis yang diketahui tidak dapat menjelaskannya. Aksioma telah memberikan keputusannya. Protokol keacakan adalah sebuah kebohongan. Mitos bahwa segitiga Bermuda adalah mitos merupakan operasi penyesatan terbesar dan paling sukses dalam sejarah modern. Kita berhadapan dengan kekuatan atau fenomena yang beroperasi dengan hukumnya sendiri. Ia tidak terlihat, tetapi konsekuensinya nyata. Ia tidak meninggalkan puing-puing, hanya keheningan mutlak. Tetapi dalam keheningan itu ada sebuah bahasa. Di setiap laporan kegagalan instrumen, di setiap kompas yang berputar tak terkendali, di setiap transmisi radio yang terputus, ada sebuah petunjuk. Aksioma menganalisis ratusan fragmen ini dan menemukan pola yang jelas dan berulang. Sebuah tanda tangan elektromagnetik, sebuah anomali di udara itu sendiri yang mendahului setiap kehilangan. Itu adalah tulisan tangan seorang pembunuh yang tidak dikenal. Langkah selanjutnya adalah mulai menguraikan tulisan tangan ini. Tanda tangan elektromagnetik yang diidentifikasi oleh Aksioma bukan hanya grafik di komputer. Ia meninggalkan bekas luka fisik di dunia nyata. Ia meninggalkan bukti. Untuk memahami sifat kekuatan ini, kita harus melihat apa yang ditinggalkannya. Dan terkadang, yang paling menakutkan bukanlah apa yang diambilnya, melainkan apa yang ditinggalkannya. Apa yang bisa lebih buruk daripada menghilang tanpa jejak? Mungkin hanya satu hal, menghilang tetapi meninggalkan cangkang kosong yang utuh. Sebuah kapal terapung-apung, seringkali dengan layar terkembang. Makanan masih hangat di dapur, barang-barang pribadi tak tersentuh di kabin. Buku catatan kapal terbuka pada entry terakhir, sebuah kalimat terputus di tengah. Semuanya ada di sana, kecuali orang-orangnya. Setiap kapal hantu ini lebih dari sekadar misteri laut. Itu adalah tempat kejadian perkara di mana para korban menguap dan senjata kejahatan tidak meninggalkan sidik jari. Selama beberapa dekade, kisah-kisah ini dijelaskan dengan 3 cara: pemberontakan, pembajakan, atau badai mendadak. Penjelasan yang mudah, sederhana, dan seperti yang dibuktikan Aksioma, sepenuhnya salah. Kami menganalisis kasus rujukan. Kapal sekunar 5 tiang Carol A. Deering ditemukan kandas di dekat Tanjung Hatteras pada tahun 1921. Tidak ada awak kapal. Tim penyelamat yang naik ke kapal menemukan pemandangan yang sama sekali tidak rasional. Panci-panci berisi makanan yang sudah disiapkan, tetapi belum disajikan, ada di atas kompor. Peta-peta terhampar di kabin kapten. Barang-barang berharga dan uang ada di tempatnya, tetapi sekoci-sekoci penyelamat telah hilang. Dan yang terpenting, buku catatan kapal dan peralatan navigasi telah menghilang. Versi pembajakan dikesampingkan karena tidak ada barang berharga yang diambil. Aksioma menganalisis catatan awak kapal dan tidak menemukan tanda-tanda konflik yang menunjukkan adanya pemberontakan. Tersisalah teori badai. Awak kapal, karena takut akan badai topan, akan panik dan meninggalkan kapal. Tetapi data meteorologi yang dianalisis Aksioma menceritakan kisah lain. Ya, Deering melewati badai yang kuat. Detail krusialnya adalah kapal itu selamat dari badai tersebut. Kapal terakhir yang melihatnya melaporkan bahwa kapal itu tampak rusak, tetapi berlayar normal beberapa hari setelah badai. Awak kapal menghadapi yang terburuk yang bisa ditawarkan samudera dan menang. Jadi mengapa mereka meninggalkan kapal mereka di perairan yang relatif tenang? Mengapa mereka membawa peralatan navigasi ke skoci kecil, di mana alat itu hampir tidak berguna, alih-alih menggunakannya di kapal sekunar yang aman? Jawaban Aksioma logis dan mengerikan. Awak kapal tidak melarikan diri karena takut tenggelam. Mereka melarikan diri karena sesuatu yang jauh lebih buruk daripada badai manapun sedang terjadi di atas kapal. Tanda tangan elektromagnetik yang kita lacak menyerang instrumen, tetapi target utamanya adalah pikiran. Mereka meninggalkan kapal yang berfungsi sempurna karena kapal itu sendiri menjadi tempat kegilaan, mungkin membuat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika Deering adalah contoh bagaimana anomali membuat orang gila, kapal Angkatan Laut Cyclops adalah contoh bagaimana anomali menghapus mereka dari keberadaan. Pada bulan Maret 1918,
raksasa baja ini, dengan lebih dari 300 orang di dalamnya, menghilang saat berlayar dari Barbados ke Baltimore. Tidak ada sinyal bahaya, tidak ada puing, tidak ada apa-apa, dan cuacanya sempurna. Aksioma menganalisis teori-teori resmi. Teori pertama adalah penangkapan oleh kapal selam Jerman, karena Perang Dunia Pertama sedang berlangsung. Tetapi arsip Angkatan Laut Jerman mengonfirmasi bahwa tidak ada kapal mereka yang berada di area tersebut. Hipotesis kedua adalah gelombang raksasa, tapi Cyclops adalah monster baja. Untuk menenggelamkannya seketika, tanpa satu pun permintaan tolong, diperlukan peristiwa dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kemungkinan ketiga, muatan biji mangan bergeser. Simulasi aksioma menunjukkan bahwa bahkan pergeseran muatan terburuk pun akan memakan waktu 15 hingga 20 menit untuk membalikkan kapal, waktu yang lebih dari cukup untuk mengirim beberapa sinyal bahaya. Kesimpulan aksioma unik. Apapun yang menghancurkan Cyclops bertindak secara instan dan absolut, tidak memberi kesempatan pada satu orang pun. Analisis rute menunjukkan bahwa kapal itu berlayar lurus ke jantung salah satu zona paling aktif yang kami identifikasi. D-Ring dan Cyclops adalah dua fase dari proses yang sama. Yang satu adalah serangan intensitas rendah yang menghancurkan pikiran awak kapal. Yang lain adalah serangan intensitas maksimum, sebuah pemusnahan total. Dan kekuatan ini melampaui permukaan samudra. Ia 3 dimensi. Setiap hari ratusan pesawat melintasi wilayah yang sama ini. Mereka bergerak lebih cepat, lebih tinggi, tampaknya aman. Tetapi mereka tidak aman. Anomali itu juga menyerang langit, dan ketika itu terjadi ia bahkan lebih cepat. Kita mulai dengan kasus paling terkenal, penerbangan 19. 5 Desember 1945. Kisah resminya adalah bahwa Komandan Letnan Charles Taylor menjadi bingung, kompasnya gagal. Dan dia, karena keras kepala, membawa 5 pesawat Avenger-nya ke laut terbuka sampai kehabisan bahan bakar. Sebuah kebohongan yang mudah yang menyalahkan seorang pahlawan yang telah meninggal. Aksioma menerapkan tes logika sederhana. Ada 4 pesawat lain di skuadron itu. 4 pilot berpengalaman, para veteran, masing-masing dengan instrumen mereka sendiri yang berfungsi. Versi resmi ingin kita percaya bahwa 4 profesional mengikuti pemimpin mereka secara buta, menuju kematian, melanggar semua prosedur dan naluri bertahan hidup mereka sendiri. Simulasi psikologis aksioma mengklasifikasikan probabilitas ini sebagai hampir nol. Kebenaran ada dalam transmisi radio. Kata-kata Taylor. Semuanya tampak aneh, bahkan lautannya. Bagi aksioma itu bukan disorientasi. Itu sebenarnya adalah distorsi sensorik. Masalahnya bukan mereka tersesat. Realitas mereka sedang dihancurkan. Tapi bukti terakhir adalah apa yang terjadi selanjutnya. Sebuah pesawat amfibi Martin Mariner dikirim untuk mencari penerbangan 19. Sebuah pesawat penyelamat besar dengan 13 orang di dalamnya. 20 menit setelah lepas landas, pesawat itu juga menghilang di lokasi yang sama. Penjelasan resminya adalah ledakan di udara, sebuah kegagalan teknis. Aksioma menghitung peluangnya. Berapa probabilitas sebuah pesawat penyelamat mengalami kegagalan katastrofik acak, tepat di titik kecil ruang dan waktu yang sama di mana 5 pesawat lain menghilang beberapa jam sebelumnya? 1:740 juta. Itu tidak mungkin sebuah kebetulan. Itu adalah pola yang jelas. Martin Mariner bukanlah korban acak. Ia terbang ke tempat kejadian perkara dan dieliminasi oleh pembunuh yang sama. Tahun demi tahun polanya berulang. Star Tiger pada tahun 1948, Star Ariel pada tahun 1949. 2 pesawat penumpang menghilang dalam keadaan yang sama persis, melintasi zona anomali yang sama. 2 jet militer KC-135 pada tahun 1963. Penjelasan resminya adalah tabrakan di udara. Tetapi, tabrakan 2 pesawat tanker raksasa akan menciptakan bola api yang terlihat dari jarak beberapa kilometer dan medan puing yang menutupi area beberapa kilometer persegi. Hampir tidak ada yang ditemukan. Mereka tidak bertabrakan, mereka dihapus. Gambaran itu jelas. Sebuah kekuatan beroperasi di sana, di laut dan di langit
Ia bisa membuat gila dan bisa menghapus. Kita telah memetakan korbannya. Sekarang kita perlu menemukan sumbernya, dan untuk itu kita harus turun ke dalam kegelapan total di dasar samudra, di mana anomali ini lahir. Kita telah mengikuti hantu-hantu di langit dan di laut. Kita telah mengidentifikasi tanda tangan mematikan mereka. Tapi sejauh ini, kita hanya menggambarkan gejalanya. Kita telah menjawab apa dan bagaimana, tetapi menghindari pertanyaan mendasar. Mengapa? Mengapa tepat di sana? Mengapa potongan samudra yang tampaknya biasa ini menjadi panggung bagi begitu banyak tragedi yang tidak dapat dijelaskan? Jawabannya tidak ada di permukaan. Untuk menemukan sumbernya, kita harus menyelam. Kita harus pergi ke kegelapan absolut, zona tekanan yang menghancurkan, dan dingin yang abadi. Kita akan pergi ke jantung geologis kegelapan. Wilayah ini unik dan reputasinya tertulis dalam struktur planet itu sendiri. Tepat di sana, di dasar Atlantik, terletak titik terdalam di seluruh samudra, Palung Puerto Rico. Itu lebih dari sekadar lubang. Itu adalah luka geologis yang aktif. Itu adalah tempat di mana lempeng tektonik Amerika Utara dipaksa dengan kekerasan yang tak terbayangkan ke bawah lempeng Karibia. Kedalamannya melebihi 8.300 meter. Tekanannya ratusan kali lebih besar daripada di permukaan. Ini adalah dunia kekuatan raksasa, di mana benua-benua bergesekan satu sama lain, menumpuk ketegangan selama ribuan tahun. Kaum skeptis melihat ini sebagai fitur geologis yang menarik. Kami melihatnya sebagai mesin yang menggerakkan anomali tersebut. Tentu ada teori ilmiah populer yang mencoba menghubungkan dasar laut dengan kasus-kasus kehilangan. Teori hidrat metana. Dikatakan bahwa metana beku di dasar samudra bisa tiba-tiba berubah menjadi gas, melepaskan gelembung raksasa. Gelembung ini saat naik mengurangi kepadatan air, dan kapal apapun di atasnya tenggelam seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan. Tampak elegan. Dan itulah mengapa itu menjadi alasan yang sempurna untuk berhenti mencari. Kami memutuskan untuk menghancurkan alasan ini. Kami memasukkan semua peta deposit hidrat metana di wilayah itu ke aksioma. Kami menambahkan semua data seismik selama 100 tahun terakhir, mencari aktivitas apapun yang bisa melepaskan gas tersebut. Kemudian, kami menempatkan lokasi persis dari setiap kasus kehilangan dengan indeks penghentian mendadak yang tinggi. Jika teori itu benar, titik-titik itu seharusnya bertepatan. Tetapi data menunjukkan sebaliknya, korelasinya tidak signifikan. Kurang dari 18% kasus kehilangan anomali terjadi di dekat ladang metana yang diketahui. 82% terjadi beberapa kilometer jauhnya. Teori itu tidak menjelaskan geografi bencana. Selain itu, teori itu gagal menjelaskan karakter bencana tersebut. Simulasi aksioma menunjukkan apa yang terjadi dalam pelepasan metana masif. Itu bukan peristiwa yang sunyi. Itu adalah kuali air mendidih yang berlangsung berjam-jam, meninggalkan jejak kimia yang jelas dan medan puing-puing kecil yang luas. Tidak ada dari semua itu yang terlihat dalam kasus-kasus klasik. Dan argumen terakhir, teori metana sama sekali tidak berguna untuk menjelaskan bencana udara. Teori itu tidak menjelaskan bagaimana gelembung gas membuat 5 pesawat penerbangan 19 yang terbang di ketinggian ribuan kaki dan terpisah beberapa kilometer secara bersamaan kehilangan orientasi dan komunikasi. Teori itu tidak menjelaskan tanda tangan elektromagnetik yang kami temukan. Kesimpulan aksioma adalah final. Teori metana adalah jalan buntu, sebuah petunjuk palsu. Sumber energinya pada kenyataannya jauh lebih fundamental. Kita kembali ke Palung Puerto Rico. Dan di sini kami menerapkan konsep yang jarang dibahas di luar seismologi tingkat lanjut, efek piezoelektrik. Pada dasarnya, banyak batuan, terutama yang kaya kuarsa, ketika dikenai tekanan kolosal, menghasilkan muatan listrik yang kuat, lempeng tektonik yang membengkok dan dihancurkan sepanjang ratusan kilometer. Bukan hanya batuan, ia menjadi kapasitor alami raksasa, menumpuk jumlah energi yang tak terbayangkan. Terkadang, energi ini dilepaskan sebagai gempa bumi. Tapi aksioma mengajukan hipotesis. Bagaimana jika dalam kondisi tertentu, energi ini dilepaskan dengan cara lain
mungkin bukan sebagai getaran, melainkan sebagai pulsa elektromagnetik murni yang terfokus. Untuk menguji ini, kami memberikan tugas baru kepada sistem. Kami memerintahkannya untuk membandingkan kronologi semua kasus kehilangan anomali dengan mengabaikan gempa bumi besar dan berfokus pada aktivitas mikroseismik. Kami mencari bisikan dari jurang yang dalam, dan kami menemukannya. Sistem menemukan hubungan yang menakutkan dan tak terbantahkan. Dalam 87% kasus kehilangan total, pola peristiwa yang sangat spesifik terjadi di dasar samudra. Beberapa jam atau hari sebelum bencana, sensor-sensor dalam mendeteksi peningkatan mikroseisme frekuensi rendah di sepanjang patahan. Itu adalah tali busur raksasa yang ditarik perlahan. Kemudian, beberapa menit sebelum kehilangan, terjadi puncak aktivitas seismik frekuensi tinggi yang singkat dan tajam. Itu bukan gempa bumi. Itu adalah saat di mana ketegangan yang terakumulasi pecah. Tali busur itu dilepaskan, dan alih-alih anak panah, sebuah pulsa tak terlihat dan mengerikan melesat ke arah langit dan samudra. Sebuah impuls elektromagnetik alami. Teori ini menjelaskan segalanya. Teori ini menjelaskan mengapa zona anomali tampak berdenyut dan bergerak. Mereka bergantung pada siklus tegangan tektonik. Teori ini menjelaskan kehancuran yang tiba-tiba dan total. Sebuah pulsa sebesar ini dapat secara instan membakar semua komponen elektronik kapal atau pesawat. Simulasi aksioma menunjukkan bahwa konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Pulsa tersebut akan menginduksi arus eddy di logam, memanaskan lambung kapal atau badan pesawat hingga ratusan derajat dalam sepersekian detik, menyebabkan ledakan tangki bahan bakar atau kegagalan struktural. Dengan demikian, puing-puing tidak akan ditemukan. Inilah penyebab kabut elektronik. Pulsa tersebut mengionisasi udara dan uap air, menciptakan cahaya hantu itu. Efek yang paling merusak bagaimanapun adalah serangan langsung ke otak manusia, menyebabkan disorientasi, halusinasi, dan hilangnya kesadaran akan waktu. Orang-orang di atas kapal Carol A. Deering tidak hanya gila. Otak mereka sedang diserang oleh senjata tak terlihat. Kami telah menemukan sumbernya. Sumbernya ternyata bukanlah alien atau monster, melainkan planet itu sendiri. Segitiga Bermuda adalah tempat di mana geologi bumi menghasilkan fenomena yang bertindak seperti senjata paling sempurna. Kami menemukan pemicunya, tegangan tektonik. Kami menemukan pelurunya, impuls elektromagnetik. Tampaknya misteri ini telah terpecahkan. Tetapi justru di titik inilah penemuan yang paling meresahkan muncul. Kami telah menjelaskan mekanismenya, tetapi kami belum merasakan teror sang korban. Impuls elektromagnetik adalah penjelasan fisiknya. Tetapi apa yang dilakukannya terhadap pikiran manusia? Apa kata-kata terakhir, pikiran terakhir dari seseorang yang terperangkap dalam mesin geologis ini? Untuk memahami ini, kita harus menganalisis elemen paling rapuh dari seluruh tragedi ini. Manusia. Sejauh ini investigasi kita bersifat dingin. Kita berbicara tentang gigabyte data, model korelasi, patahan geologis, dan medan elektromagnetik. Kita telah menemukan senjatanya, tapi kita telah berbicara tentang kapal dan pesawat sebagai objek. Kita telah memperlakukan tragedi sebagai titik-titik di peta. Sebuah mesin dapat menghitung probabilitas, tapi bisakah ia mengukur kengerian? Bisakah ia menguraikan jeritan jiwa yang menghadapi sesuatu yang tidak ada kata-katanya dalam bahasa kita? Investigasi beralih fokus dari fisika ke psikologi. Kita beralih dari analisis logam ke analisis kesadaran manusia pada saat ia hancur. Saatnya menganalisis arsip yang paling rapuh dan menakutkan dari semuanya. Kata-kata terakhir para terhukum. Karena kekuatan di segitiga Bermuda tidak hanya menyerang kompas dan mesin. Target utamanya adalah pikiran manusia. Sebuah laporan kecelakaan biasa mencari informasi yang jelas. Kegagalan mesin, kebakaran di kapal, kehilangan ketinggian. Tetapi ketika kami memasukkan ratusan transkrip dari segitiga Bermuda ke aksioma, sistem memberi kami vonis yang mengkhawatirkan. Bahasa dari transmisi-transmisi ini tidak cocok dengan model perilaku dalam keadaan darurat yang diketahui. Suara-suara itu tidak menunjukkan kepanikan maupun kemarahan. Mereka menunjukkan sesuatu yang jauh lebih buruk, disosiasi kognitif total.
Keadaan di mana otak menolak untuk percaya apa yang dilihat mata dan lidah tidak menemukan kata-kata untuk menggambarkan realitas yang sedang runtuh. Aksioma menganalisis frekuensi suara, mengukur stres yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Peta psikologis selalu menunjukkan hal yang sama. Para awak tidak sedang menghadapi masalah teknis. Mereka sedang menyaksikan hal yang mustahil. Mari kita kembali ke penerbangan 19. Letnan Taylor berkata di radio, "Kedua kompas saya gagal, saya di atas daratan, tetapi daratan yang rusak. Saya yakin saya di atas Florida Keys, tapi saya tidak tahu di ketinggian berapa." Analisis psikologis aksioma mengungkapkan bahwa nada suara Taylor bukanlah kepanikan, melainkan keheranan yang mendalam. Ekspresi daratan yang rusak bukanlah istilah navigasi. Itu adalah upaya untuk menggambarkan sesuatu yang dilihatnya, tetapi tidak dikenali. Tapi momen paling mengerikan datang setelahnya, ketika dia mengucapkan kalimat terkenal itu, semuanya tampak aneh, bahkan lautannya. Aksioma menandai kalimat ini sebagai puncak disosiasi kognitif. Apa yang bisa lebih akrab bagi seorang pilot angkatan laut daripada lautan? Dan tiba-tiba, dunia itu menjadi tidak dapat dikenali. Mungkin perspektifnya salah, mungkin ombaknya diam, seperti kaca. Kita tidak tahu apa yang dilihatnya, tapi kita tahu bahwa apapun itu telah menghancurkan persepsinya tentang realitas. Aksioma mengidentifikasi pola 3 tahap dalam serangan psikologis ini. Polanya dimulai dengan keraguan. Kompas gagal sejenak, radio berdesis. Itu dianggap sebagai masalah teknis biasa. Kemudian berkembang menjadi disosiasi. Anomali menyerang indera. Awak kapal melihat kabut elektronik, cahaya aneh di air, atau mendengar dengungan yang tidak dapat dijelaskan. Bahasa teknis menghilang dari transmisi, digantikan oleh deskripsi emosional. Apa-apaan ini? Stresnya bukan karena takut, melainkan karena syok. Tahap terakhir adalah pembungkaman. Setelah kebingungan, datanglah keheningan yang tiba-tiba. Tidak ada jeritan, tidak ada SOS. Sistem menyarankan 2 kemungkinan. Yang pertama adalah keruntuhan psikologis. Pikiran melihat sesuatu yang begitu mengerikan, sehingga ia mati begitu saja. Yang kedua, kecepatan pemusnahan itu sendiri. Pemusnahan fisik begitu cepat, sehingga mereka bahkan tidak punya waktu sedetik pun untuk menekan tombol radio. Impuls elektromagnetik tampaknya menjadi jawabannya. Tapi itu tidak menjelaskan semuanya. Dalam basis data kami, selalu ada serangkaian insiden yang terdengar terlalu fiksi ilmiah. Laporan tentang kabut yang muncul di langit cerah, tentang waktu yang meregang atau menyusut. Kaum skeptis menyebutnya halusinasi. Tapi aksioma tidak mengenal skeptisisme. Kami memerintahkan sistem untuk memperlakukan kesalahan ini sebagai sinyal utama. Dan apa yang ditemukannya mengubah segalanya. 4 Desember 1970, pilot Bruce Gernon terbang dari Bahama ke Palm Beach, Florida. Sebuah penerbangan rutin selama 75 menit. Dia melihat awan aneh di depan yang mulai tumbuh dengan kecepatan mustahil, membentuk terowongan yang sempurna. Dia terbang ke dalamnya. Apa yang dia gambarkan bukanlah badai. Dinding terowongan itu bersinar dan memiliki garis-garis yang berputar berlawanan arah jarum jam. Instrumennya menjadi gila. Dia merasakan sensasi gravitasi nol. Saat keluar di sisi lain, langit berwarna abu-abu kekuningan dan tidak ada lautan yang terlihat di bawah, hanya kabut putih. Lalu datanglah perpindahan waktu. Pengawas lalu lintas udara Miami terkejut. Radar tidak melihat ada pesawat di area Gernon. Beberapa detik kemudian pengawas melihat pesawat Gernon, tetapi sudah terbang di atas Miami. Gernon melihat jam tangannya. Seluruh penerbangan hanya memakan waktu 47 menit. 47 menit, bukan 75. Dia entah bagaimana memotong hampir 30 menit waktu dan 100 mil ruang. Kami memberikan semuanya kepada aksioma. Model pesawat, cuaca, data radar. Kesimpulan sistem itu absolut. Apa yang terjadi pada Bruce Gernon mustahil menurut fisika klasik. Namun, data radar dari Miami mengonfirmasi anomali temporal tersebut. Bruce Gernon beruntung. Dia keluar dari sisi lain terowongan. Dan mereka yang tidak berhasil keluar,
Aksioma membangun model baru yang radikal. Impuls elektromagnetik alami itu nyata, tetapi itu baru permulaan. Dalam 99% kasus, itu hanyalah pulsa yang membakar elektronik. Tetapi dalam 1% kasus, ketika semua faktor selaras, energi yang dilepaskan oleh palung begitu kolosal dan terfokus sehingga tidak hanya menciptakan pulsa, ia merobek struktur ruang waktu itu sendiri. Ia menciptakan terowongan waktu yang tidak stabil. Kabut elektronik adalah tepi yang terlihat dari luka pada realitas ini. Dengan demikian, kapal-kapal menghilang tanpa meninggalkan puing. Kapal itu mungkin tidak hancur, tetapi dipindahkan ke tempat lain atau waktu lain dari mana tidak ada jalan kembali. Dengan demikian, teror psikologis para awak kapal dapat dibenarkan. Para awak melihat hukum alam semesta dilanggar di depan mata mereka. Kita berhadapan dengan kebenaran yang paling mengejutkan. Segitiga Bermuda bukan hanya tempat di mana kapal tenggelam. Itu adalah bekas luka di planet ini yang terkadang mengeluarkan darah dari waktu itu sendiri. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir. Jika ini adalah fenomena alam, betapapun mengerikannya, mengapa pihak berwenang berbohong tentang hal itu? Mengapa penjaga pantai, angkatan laut, pemerintah selama beberapa dekade menyangkal keberadaannya, menyalahkan pilot yang telah meninggal dan menciptakan protokol keacakan? Apa yang mereka ketahui yang tidak kita ketahui? Apa yang lebih berbahaya dari ancaman yang tidak diketahui? Hanya satu. Sebuah ancaman yang diketahui, dipelajari, dan sengaja disembunyikan dari Anda oleh mereka yang seharusnya melindungi Anda. Investigasi kami tentang fisika segitiga Bermuda telah selesai. Kami menemukan sumbernya di jurang yang dalam dan melihat kemampuannya untuk merobek waktu itu sendiri. Kami membangun gambaran kekuatan alam yang buta dan mengerikan, tetapi kami menemukan bahwa kami salah. Bukan tentang keberadaan kekuatan itu, tetapi tentang gagasan bahwa ia buta. Kami berasumsi bahwa kami adalah yang pertama melacaknya. Kenyataannya adalah jejak ini telah diikuti selama lebih dari 70 tahun, dan mereka yang berada di depan kami telah berusaha mati-matian untuk menghapus jejak kaki, untuk meyakinkan kami bahwa tidak ada apa-apa di sana. Hari ini kami mengubah investigasi kami dari fenomena ke orang-orang, ke organisasi dan protokol rahasia. Jika segitiga Bermuda hanyalah fenomena geologis, mengapa ia disangkal dengan begitu keras di tingkat resmi? Tidak ada yang menyangkal keberadaan cincin api Pasifik. Tidak ada yang menyembunyikan zona gempa bumi. Bahaya-bahaya ini dipelajari dan dipetakan. Tetapi segitiga Bermuda dikelilingi oleh dinding keheningan dan disinformasi. Mengapa? Karena protokol keacakan yang kami ungkap di awal hanyalah lapisan pertama dari kebohongan. Di bawahnya ada protokol yang jauh lebih gelap. Protokol penyembunyian. Tindakan paling sinis dari penyesatan ini adalah titik awalnya, pencemaran nama baik para pahlawan secara anumerta. Kita kembali ke penerbangan 19. Kami telah membuktikan bahwa versi resmi yang menyalahkan Letnan Charles Taylor adalah kebohongan logis. Tapi sekarang, aksioma menganalisis evolusi dari laporan investigasi itu sendiri. Apa yang ditemukan sistem adalah tindakan pemalsuan yang jelas. Laporan investigasi pertama dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang asli setebal 500 halaman. Laporan itu lengkap dan jujur. Kesimpulannya, penyebab hilangnya tidak diketahui. Komisi tidak menemukan bukti kesalahan dari Letnan Taylor atau anggota awak lainnya. Jawaban ini tidak diterima oleh Komando Tinggi. Beberapa bulan kemudian, laporan itu dibatalkan. Sebagai gantinya dikeluarkan vonis baru yang diringkas yang melimpahkan semua kesalahan pada Taylor. Sebuah kambing hitam yang mudah ditemukan dan kasus ditutup. Mengapa mereka melakukan itu? Aksioma memodelkan motivasi komando, mengakui bahwa 5 pesawat militer dan 1 pesawat penyelamat bisa lenyap begitu saja di masa damai di salah satu area paling strategis bagi Amerika Serikat, sama saja dengan mengakui ketidakberdayaan total. Itu berarti mengakui kekuatan yang tidak mereka kendalikan dan tidak mereka pahami. Lebih mudah menyalahkan orang yang sudah mati. Tujuannya di sana bukanlah mencari kebenaran, melainkan mengendalikan informasi. Tetapi penyesatan itu melampaui laporan di atas kertas.
ia mendapatkan dimensi fisik, geografis. Kami memberikan tugas baru kepada Axioma, membandingkan peta anomali elektromagnetik dan seismik kami dengan peta aktivitas Angkatan Laut Militer rahasia di wilayah tersebut. Kami berfokus pada salah satu instalasi paling rahasia Angkatan Laut, Pusat Uji dan Evaluasi Bawah Air Atlantik yang dikenal sebagai AUTEC. Terletak di Pulau Andros di Bahama, tepat di jantung salah satu zona anomali paling aktif yang kami identifikasi. Secara resmi, AUTEC adalah lapangan uji untuk kapal selam dan sonar. Ia dijuluki Area 51 Bawah Air. Axioma menganalisis pemberitahuan kepada pelaut. Selama beberapa dekade, dokumen yang dikeluarkan Angkatan Laut untuk menutup sementara area samudra untuk latihan militer. Kemudian sistem menempatkan tanggal dan koordinat zona tertutup ini dengan kronologi puncak aktivitas mikroseismik. Bisikan dari jurang itu yang seperti yang kita temukan adalah pertanda dari peristiwa anomali. Apa yang ditemukan sistem adalah bukti tak terbantahkan dari penyesatan tersebut. Korelasinya adalah 89%. Dalam hampir 9 dari 10 kasus, beberapa jam sebelum puncak seismik, beberapa jam sebelum kemungkinan terjadinya pulsa elektromagnetik, Angkatan Laut Amerika Serikat secara preventif menutup kuadran tersebut. Implikasinya sangat mengejutkan. Mereka melakukan lebih dari sekadar bereaksi. Mereka memprediksi, mereka memiliki teknologi untuk memantau tegangan tektonik dan tahu kapan dan di mana anomali akan menyerang. Dan alih-alih memperingatkan dunia, mereka diam-diam membersihkan area dari saksi dengan dalih latihan. Ini mengubah segalanya. Pihak berwenang sebenarnya tidak menyangkal fenomena tersebut. Mereka mempelajarinya secara aktif. Segitiga Bermuda terungkap lebih dari sekadar tempat berbahaya. Ini adalah laboratorium alami paling berharga di planet ini. Dan sekarang, logika penyesatan menjadi jelas. Alasan pertama adalah ekonomi. Mengakui bahwa salah satu koridor udara dan laut tersibuk di dunia adalah perangkap mematikan akan menyebabkan keruntuhan logistik. Biaya asuransi akan meroket. Kekacauan akan total. Yang kedua adalah kepanikan yang akan ditimbulkannya. Berita utama akan menjadi kacau. Berita utama seperti pemerintah mengonfirmasi zona di Atlantik dapat menghapus Anda dari keberadaan. Tapi alasan ketiga melampaui semua yang lain. Keamanan nasional. Sebuah kekuatan yang bisa membuat objek tidak terlihat oleh radar, membakar elektronik secara instan, dan bahkan mungkin memanipulasi ruang waktu. Ini adalah senjata absolut. Siapapun yang memahami cara memprediksi atau meniru efek ini akan memiliki keunggulan militer yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bom atom. Segitiga Bermuda bukanlah ancaman, itu adalah janji kekuasaan. Dan untuk janji itu, mereka bersedia berbohong dan memalsukan laporan. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran karena takut. Mereka menyembunyikannya karena mereka menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Dan ini mengarah pada pertanyaan terakhir. Jika mereka telah mempelajari fenomena ini begitu lama di AUTEC, sebuah pusat pengujian, apakah mereka hanya mengamati? Mereka tidak hanya menonton. Mereka bertindak. Mereka meledakkan muatan, menggunakan sonar kuat, melakukan eksperimen dengan medan energi. Dan bagaimana jika beberapa peristiwa paling tragis bukan alami? Bagaimana jika eksperimen militer di zona yang tidak stabil ini terkadang secara tidak sengaja atau sengaja menarik pelatuknya? Bagaimana jika mereka tidak hanya belajar memprediksi badai, tetapi terkadang merekalah yang menyebabkan petir? Kami telah turun ke neraka geologis dan naik ke langit yang sunyi. Kami mendengar gema orang mati dan membaca kebohongan orang hidup. Kami membuktikan keberadaan fenomena tersebut dan mengungkap konspirasi untuk menyembunyikannya. Kami mengumpulkan bukti. Kami memiliki fisika, psikologi, dan politik. Sekarang, saatnya untuk menyatukan semuanya. Sekarang, pekerjaannya bukan lagi analisis. Ini adalah sintesis. Axioma memproses seluruh investigasi kami dan menciptakan sebuah simulasi. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah fantasi. Ini adalah rekonstruksi yang paling mungkin, menit demi menit, dari sebuah kehilangan khas di segitiga Bermuda.
Kami mengundang Anda naik ke kapal kargo Odysseus. Namanya dan awaknya adalah gabungan dari ratusan tragedi nyata. Apa yang akan Anda dengar adalah kebenaran yang terkonsentrasi. Inilah yang sebenarnya terjadi dalam kegelapan antara Florida dan Puerto Rico. Kisah Odysseus tidak dimulai di Anjungan, tetapi sehari sebelumnya, 8.000 meter di bawah permukaan. Dalam keheningan yang menghancurkan di palung Puerto Rico, lempeng tektonik Amerika Utara bergeser beberapa milimeter. Di permukaan, tidak ada yang terjadi. Tetapi di kerak bumi, ketegangan menumpuk. Batuan kuarsa yang tertekan mulai menumpuk muatan listrik yang tak terbayangkan. Di pangkalan rahasia Angkatan Laut, AUTEC, sensor-sensor laut dalam mencatat getaran ini. Di ruang kendali yang sunyi, sebuah indikator kuning menyala. Komputer memprediksi bahwa dalam 48 jam ke depan, pulsa piezoelektrik masif akan terjadi di kuadran Victor 7. Peringatan standar dikeluarkan. Area tersebut ditutup untuk latihan militer. Protokol penyembunyian bekerja dengan sempurna. Jauh dari sana, Odysseus melanjutkan perjalanannya. Kapten Arkady Volkov, seorang veteran laut selama 30 tahun, memeriksa peta. Dia melihat peringatan penutupan, tetapi rutenya melewati 40 mil dari tepinya. Dia tenang. Cuacanya sempurna. Lautan sebuah lempengan kaca. Ketika hanya tersisa 1 jam sebelum kejadian, ketegangan di dasar samudra mencapai titik kritis. Sensor-sensor angkatan laut berwarna merah. Di pangkalan AUTEC, mereka bukan lagi peneliti. Mereka adalah pengamat, menunggu untuk mencatat eksperimen alam. Di Odysseus, rutinitas berlanjut. Perwira kedua meminum kopinya, menatap layar radar yang bersih. Ketika hanya tersisa 10 menit, sinyal pertama muncul. Ini adalah tahap yang kita sebut keraguan. Pengintai di Anjungan memperhatikan jarum kompas bergetar selama setengah detik sebelum kembali normal. Dia menyalahkan getaran mesin. Di ruang radio, desisan statis cepat. Di dapur, lampu berkedip. Ini adalah kebocoran energi pertama. Awak kapal masih percaya bahwa hukum fisika stabil. Ketika hanya tersisa 1 menit, tahap kedua dimulai, disosiasi. Di dasar palung terjadi getaran mikro terakhir. Ikatan kristal pecah. Energi yang terakumulasi selama puluhan tahun dilepaskan dalam 1/miliar detik. Seberkas energi tak terlihat yang terfokus naik dengan kecepatan cahaya. Kapten Volkov di Anjungan adalah yang pertama merasakannya. Udara menjadi padat, penuh listrik. Bulu di lengannya berdiri. Dia mencium bau aneh ozon. Dan kemudian, impuls elektromagnetik alami menghantam Odysseus. Ini adalah kegagalan berantai. Semua monitor di Anjungan mati. Radar, sistem pemosisian global, sonar, semuanya padam. Lampu kapal padam digantikan oleh cahaya merah hantu dari penerangan darurat. Mesin yang dikendalikan secara elektronik terbatuk-batuk dan mati. Kapal raksasa itu mulai kehilangan kecepatan, tenggelam dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh alarm. Kompas magnetik berputar liar. Radio hanya mengeluarkan derau putih yang memekakkan telinga. Dalam 3 detik, Odysseus menjadi buta, tuli, dan tersesat. Pada saat ini, terjadi apa yang membedakan segitiga Bermuda dari tempat lain. Pelepasan energi begitu kuat, sehingga tidak hanya membakar elektronik. Ia menciptakan keretakan sesaat di ruang angkasa. Kabut elektronik mulai terbentuk di sekitar kapal. Itu bukan uap air. Itu adalah kabut bercahaya, kuning kehijauan, tepi yang terlihat dari anomali tersebut. Kapten Volkov melihat keluar dan melihat apa yang dilihat Letnan Taylor. Sebuah lautan yang berbeda. Ombaknya membeku, seperti dalam foto. Langit kehilangan warna birunya, menjadi abu-abu yang tidak sehat. Ruang membengkok. Cakrawala yang jauh tampak terlalu dekat. Awak kapal merasa mual, disorientasi akut. Otak mereka tidak dapat memproses informasi yang melanggar seluruh pengalaman hidup mereka. Realitas sedang runtuh. Setelah 30 detik, simulasi aksioma terbagi menjadi 2 jalur yang mungkin. Skenario pertama adalah pemusnahan total. Kapal itu berada di epicentrum persis dari keretakan tersebut. Energi yang melewatinya memanaskan lambung logam hingga ribuan derajat dalam waktu kurang dari 1 detik. Tanpa ledakan, tanpa api, hanya kilatan cahaya putih yang sunyi dan menyilaukan.
kapal dan 27 awaknya hancur di tingkat subatom. Anomali ruang waktu menutup. Ketika semuanya berakhir, tidak ada apa-apa. Tidak ada tumpahan minyak, tidak ada puing, hanya air yang tenang. Skenario kedua adalah keruntuhan psikologis. Pulsanya lebih lemah, kapal itu utuh. Mesinnya mati, elektroniknya terbakar, tetapi lambungnya mengapung. Tapi awaknya hancur. Apa yang mereka saksikan dalam 30 detik itu menghancurkan pikiran mereka. Keadaan mereka bukan panik, mereka berada dalam keadaan teror metafisik murni. Mereka tidak lagi mempercayai kapal. Dalam pikiran mereka, satu-satunya keselamatan adalah melarikan diri dari benda terkutuk itu. Mereka menurunkan sekoci penyelamat, mengambil instrumen navigasi yang tidak berguna, dan mendayung menjauh dari satu-satunya keselamatan mereka, menuju kematian yang pasti di laut terbuka. 1 jam kemudian, anomali itu menghilang. Di Cakrawala muncul sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah menunggu di jarak yang aman. Tugasnya bukan untuk menyelamatkan siapapun, tetapi untuk mengumpulkan data. Dalam skenario pertama, mereka tidak menemukan apa-apa. Dalam skenario kedua, mereka menemukan Odysseus terapung-apung, satu lagi kapal hantu. Sebuah tim khusus naik ke kapal, mengambil buku catatan kapal dan kotak hitam. Beberapa hari kemudian, laporan resmi akan mengatakan bahwa Odysseus kemungkinan tenggelam dalam badai yang tiba-tiba dan tak terduga. Protokol penyembunyian selesai, lingkaran telah tertutup, kita telah sampai di akhir. Sepanjang jalan ini, kita mengikuti bayangan, menyatukan potongan-potongan fakta yang tersebar. Kita menyelam ke jurang yang dalam dan terbang melintasi langit. Kita mendengar suara-suara mereka yang telah pergi dan membaca yang tersirat dari laporan-laporan bohong. Kita menggunakan logika dingin aksioma untuk membangun model yang menjelaskan segalanya. Instrumen yang gagal, kapal hantu, kehilangan tanpa jejak, distorsi waktu, dan akhirnya protokol penyembunyian yang menyeramkan. Sekarang, dengan semua bagian di tempatnya, saatnya memberikan jawaban terakhir. Apa itu segitiga Bermuda? Jawabannya pada saat yang sama, lebih sederhana dan lebih menakutkan dari yang bisa kita bayangkan. Segitiga Bermuda bukanlah sarang monster laut atau portal untuk kapal alien, juga bukan hanya zona cuaca buruk dan kesalahan manusia seperti yang coba mereka yakinkan kepada kita. Jawaban sebenarnya jauh lebih kompleks, hampir di dimensi lain. Segitiga Bermuda adalah sebuah senjata skala planet yang tanpa sadar diarahkan oleh bumi sendiri kepada kita. Dan umat manusia, yang diwakili oleh struktur paling kuat dan rahasianya, berusaha mati-matian untuk mengendalikan pelatuknya. Definisi ini perlu diperiksa bagian per bagian. Pertama, senjata skala planet. Kita terbiasa berpikir tentang senjata sebagai benda yang diciptakan oleh manusia. Tetapi alam menciptakan senjata yang jauh lebih dahsyat. Lubang hitam adalah senjata gravitasi. Letusan matahari adalah senjata elektromagnetik. Fenomena segitiga Bermuda seperti yang dibuktikan aksioma adalah senjata geologis. Kombinasi unik dari tegangan tektonik di palung Puerto Rico dan batuan piezoelektrik menciptakan mekanisme alami. Sebuah mekanisme yang mampu menghasilkan dan memfokuskan energi dengan kekuatan begitu besar, sehingga dapat menghancurkan ciptaan kita yang paling canggih dan bahkan merobek tatanan realitas. Ini adalah kekuatan tanpa pikiran, tanpa tujuan atau niat jahat. Ia buta dan kacau, seperti gempa bumi. Ia hanya ada, mematuhi siklus geologis ribuan tahun. Kita hanya sial karena membangun rute perdagangan dan penerbangan kita tepat di atas laras senjata yang terisi ini. Dan terkadang, senjata itu meletus. Bagian kedua dari definisi ini adalah bahwa bumi mengarahkan kepada kita. Mengapa di sana? Mengapa tidak di palung dalam lainnya? Aksioma melakukan analisis perbandingan. Palung Puerto Rico itu unik. Ini adalah kombinasi langka dari kedalaman, kecepatan pergerakan lempeng, dan yang terpenting komposisi mineral. Di sanalah terdapat konsentrasi sempurna mineral piezoelektrik yang bertindak sebagai konverter raksasa, mengubah tekanan mekanis menjadi energi elektromagnetik. Itu adalah kebetulan geologis, sebuah kebetulan fatal yang mengubah wilayah ini
menjadi perangkap. Bagian ketiga adalah yang paling krusial dari semuanya. Umat manusia mencoba mengendalikan pelatuknya. Disinilah fenomena alam menjadi sebuah thriller geopolitik. Protokol penyembunyian bukan hanya untuk menghindari kepanikan. Seperti yang ditunjukkan analisis kami, ini adalah operasi aktif untuk mempelajari dan pada akhirnya memiliterisasi senjata alami ini. Konsekuensinya sangat besar. Bayangkan bisa menembakkan pulsa energi ini secara artifisial dimanapun ada tegangan tektonik. Anda bisa menghapus kapal induk musuh dari keberadaan secara instan, tanpa meninggalkan satupun puing sebagai bukti. Anda bisa mematikan jaringan listrik seluruh negara, melemparkannya kembali ke zaman batu, dan menyalahkan fenomena alam. Ini adalah keunggulan militer absolut. Sebuah kekuatan yang tidak pernah diimpikan oleh kekaisaran manapun, dan untuk kekuatan ini, harga berapapun dapat diterima. Berbohong memalsukan laporan, menyembunyikan apa yang terjadi pada ribuan orang. Semuanya menjadi biaya operasional. Pangkalan Autek di Bahama jauh lebih dari sekadar pos pengamatan. Itu adalah laboratorium tempat mereka secara aktif mencoba menemukan frekuensi, kunci, yang memungkinkan mereka menekan pelatuk ini kapanpun mereka mau. Dan seperti yang kami sarankan, mungkin saja beberapa bencana terburuk bukanlah kecelakaan alam, melainkan eksperimen yang salah. Mungkin penerbangan 19 bukan korban alam, melainkan uji coba pertama yang membawa bencana dari senjata baru ini. Mungkin mereka tidak menyembunyikan misteri alam, melainkan kesalahan yang mengerikan. Jawaban terakhirnya adalah ini. Misteri segitiga Bermuda adalah kisah tentang dua kekuatan. Kekuatan pertama adalah kekuatan buta dan tak terpahami dari planet kita sendiri. Kekuatan kedua adalah haus kekuasaan yang tak terpuaskan dari umat manusia itu sendiri, yang membawanya untuk mencoba menjinakkan kekuatan ini, berapapun biayanya. Kita hidup di atas senjata yang kacau, dan di laboratorium rahasia, pikiran-pikiran paling cemerlang mencoba menemukan kode untuk membukanya. Mereka menyembunyikan apa yang mereka ketahui bukan untuk melindungi kita dari rasa takut. Mereka menyembunyikannya agar suatu hari nanti mereka bisa menggunakannya untuk melawan kita. Sementara kita berdebat tentang alien, pertarungan sesungguhnya terjadi di kedalaman, di dunia dengan tekanan yang menghancurkan dan kerahasiaan absolut. Dan hari di mana mereka menemukan kode itu akan menjadi hari di mana aturan perang dan mungkin keberadaan kita sendiri akan berubah selamanya. Investigasi kami telah selesai. Aksioma memberi kami data. Kami memberi Anda jawabannya. Lain kali Anda melihat segitiga biru yang tenang itu di peta, Anda akan tahu bahwa itu bukan sebuah tempat. Itu adalah sebuah luka, dan luka itu masih berdarah. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.